Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadir. Saya adalah guru kelas 5 MI Ulu Pahapiru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Hari ini saya mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 5 dengan tema alat pernapasan manusia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang dengan berdoa oleh Allah diberikan kelancaran, kemudahan, dan tujuannya adalah ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Yang akbar yang ditunjuk, silakan membaca doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, yang artinya, ya Allah, berikanlah kami ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Amin. Oke, silakan duduk. Nah, anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Pagi. Berarti satu orang saja yang tidak hadir, ya? Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pada materi kita, Pak Guru mengajak kita semua bahwa coba kita menarik. Oke, lepaskan. Dari apa yang barusan kalian lakukan tadi, itu disebut dengan apa? Bernafas. Ya. Dengan apa yang kalian lakukan tadi, itu punya kaitannya dengan materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu alat pernapasan pada manusia. Jadi dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menyebutkan organ pernapasan manusia, menjelaskan fungsi organ pernapasan manusia, menjelaskan
proses pernapasan manusia. Kemudian membuat model sederhana alat pernapasan manusia. Yang terakhir adalah menjaga kesehatan alat pernapasan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang kita harus pelajari hari ini. Nah, jadi sebelum kita mulai dengan materi kita, Pak Guru mau tanya dulu, apa itu pernapasan? Nah, siapa yang kalian tahu? Ya, Akbar. Menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Ya, ada juga yang lain? Ada? Ya, silakan. Udara masuk melalui rongga hidung menuju ke paru-paru. Udara masuk ke rongga hidung menuju ke paru-paru. Ada juga yang lain? Ya, silakan. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Ya, terjadi karbon dioksida, oksigen dan karbon dioksida dalam Tubuh. ya. Apa yang kalian jawab semuanya itu betul. Tidak ada yang yang salah. Pak Guru tambahkan supaya lebih jelas lagi bahwa pernapasan adalah proses pertukaran udara yang menggunakan apa? Oksigen. Oksigen dan atau dilambangkan dengan O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau dilambangkan dengan CO2. Itulah yang disebut dengan namanya pernapasan. Nah, sekarang Pak Guru akan menayangkan video yang kemudian video itu kalian amati. Kalian lihat, kalian amati terkait dengan materi yang kita pelajari, yaitu organ pernapasan pada Manusia. Nah, kemudian itu setelah itu Pak Guru bagikan dulu itu gambar alat pernapasan manusia. Nah, anak-anak, itu adalah gambar yang kemudian kalian amati dan kalian lihat pada video yang Pak Guru nanti akan tayangkan, kemudian baru kalian lihat dan kalian amati. Oke. Bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus,
Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis itu disebut dengan selaput pleura. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Sekali lagi Ibu tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti berikut. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Jadi, gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru kanan dan paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronchiolus itu adalah bagian yang ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang fase pernapasan manusia. Fase pernapasan manusia ada dua jenis. Yang pertama itu ada fase inspirasi dan yang kedua itu ada fase ekspirasi. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan napas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang jenis pernapasan pada manusia.
Jenis pernapasan pada manusia itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses pernapasan dada yaitu inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua itu ada pernapasan dada ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Jenis pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Yang pertama itu ada inspirasi. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kedua yaitu pernapasan perut ekspirasi. Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Kalian bisa perhatikan pada gambar, ketika diafragma terangkat itu adalah posisi ekspirasi dan ketika diafragma turun itu adalah posisi inspirasi. Atau dengan kata lain, ketika diafragma turun merupakan kita menghirup napas dan ketika diafragma terangkat kita menghembuskan napas. Nah, diafragma itu merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Oke, sekian dulu ya materi dari Putri D. Untuk materi berikutnya kita lanjutkan pada video selanjutnya. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Oke. Ya. Itu tadi adalah video tentang organ pernapasan manusia. Tadi sudah bisa dilihat toh? Ya. Bisa diamati toh? Ya. Bisa. Ya. Kalau sudah bisa diamati berarti yang jelasnya sudah ada bayangan. Toh? Dan sudah bisa mengetahui tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, dari apa yang telah diamati tadi, organ pernapasan manusia itu apa saja? Hidung, trakea, bronkus, alveolus, dan paru-paru. Itulah yang disebut dengan organ pernapasan manusia. Dari organ yang tadi disebutkan, sekarang kita harus juga mengetahui bahwa setiap organ itu mempunyai fungsi. Nah, jadi punya peranannya masing-masing. Jadi hidung, hidung berfungsi apa? Menyaring, menghangatkan udara yang masuk. Udara yang masuk. Jadi rambut halus dan lendir di rongga hidung berfungsi menyaring, menyaring apa? Debu dan kotoran. Kemudian apa lagi? Lari. No? Hidung, faring. Kalau faring berfungsi satu-satu. Ya. Kalau faring berfungsi menghubungkan rongga hidung dengan trakea, dan menjadikan jalan bagi udara menuju apa? Paru-paru. Itu fungsinya.
Selanjutnya apa lagi? Lari. Lari. Ya. Lari berfungsi apa? Nah, organ yang merupakan bagian dari pernapasan. Ya, bagian depan. Itulah lari. Kemudian trakea. Ya. Trakea itu fungsinya Bukan lain dengan bronkus dalam trakea juga dikenal sebagai borokan. ya. Kemudian habis trakea. Trakea itu dia membentuk dua cabang, toh? Dua cabang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, itu yang disebut selanjutnya adalah apa lagi? Bronkus. Bronkus ya, cabang trakea yang mengarahkan ke paru-paru kiri dan ke kanan, meneruskan udara ke bronkiolus. Nah, kemudian bronkiolus berfungsi apa? Untuk paru-paru berfungsi sebagai ya apa? Ya, sistem utama pernapasan. Itulah fungsi-fungsi dari organ pernapasan manusia. Ya. Yang jelas kita sudah bisa tahu bahwa organ pernapasan manusia yang tadi sudah disebutkan, kemudian fungsinya. Sekarang kita masuk kepada bagaimana proses pernapasan manusia. Ya. Sudah. Proses pernapasan manusia itu adalah apa? Apa itu? Siapa yang tahu proses pernapasan manusia? Udara masuk melalui hidung, disaring, dihangatkan, dan dilembabkan. Kemudian selanjutnya satu-satu. Coba. Yang kedua, udara mengalir ke faring, laring, dan trakea. Udara mengalir ke faring, laring, dan trakea. Kemudian selanjutnya dari trakea udara masuk ke bronkus, lalu ke bronkiolus. Lanjutnya lagi. Udara sampai di alveolus. Terjadinya pertukaran. Udara sampai di alveolus, terjadinya pertukaran gas. Masih ada lagi? Ya, oksigen. Oksigen diserap ke dalam darah. Dan karbon dioksida dilepaskan keluar. Itulah proses yang terjadi pada saat pernapasan manusia. Terlepas daripada itu, lalu bagaimana menjaga kesehatan pernapasan? Rajin berolahraga. Pertama, rajin berolahraga. Kedua,
Men- ya, menjaga kebersihan lingkungan dari debu dan asap. Yang ketiga, tidak merokok dan menjauhi asap rokok. No? Masih ada lagi? Ya, lanjut. Mengonsumsi makanan Ya, mengonsumsi makanan yang bergizi dan air putih secukupnya. Nah, itu adalah kita dapat menjaga alat pernapasan. Dari organ pernapasan, kemudian fungsinya sampai kepada proses terjadinya pernapasan, dan kemudian yaitu menjaga kesehatan pada pernapasan. Nah, dari apa yang telah kita pelajari, maka di sini Pak Guru akan membagikan LKPD, namanya lembaran kerja peserta didik. Ya, lembaran peserta didik ini atau LKPD ini harus dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Nah, bisa dipahami? Bisa. Oke, Pak Guru bagikan. Ya, di sini ada alat sederhana tentang pernapasan pada manusia dan kemudian kalian harus kerjakan, no? Sesuai dengan contoh yang sudah ada di LKPD. Artinya sambil mengerjakan ini atau menyelesaikan alat sederhana pada pernapasan, kemudian harus kalian juga kerjakan di LKPD-nya atau lembaran kerja peserta didik. Pak Guru bagikan ada 4 kelompok. Ya. Kerja jam ribut. Ya, itu silakan kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan, no? Sesuai dengan gambar yang sudah ada di LKPD. Kemudian kalian selesaikan sesuai dengan pertanyaan yang ada di lembaran kerja. Nah, itu. Oke, silakan kalian kerjakan. Waktunya 10 menit.
Yang sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 belum. Kelompok 4 sudah. Ya. Jangan lupa LKPD-nya diselesaikan. Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 bagaimana? Ada kendala? Tidak. Lanjutkan kelompok 3. Dibaca. Kelompok 3 perganya sudah? Ya. Sudah. Oke, waktunya selesai. Ya. Sekarang masing-masing kelompok maju ke depan diwakili oleh ketua kelompoknya. Maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 1, ketua kelasnya, ketua kelompoknya, ya maju di depan. Kelompok 2, ya maju. Kelompok 3, diwakili, ya Akbar. Kelompok 4, ya belum ada ya kelompok 4. Ya, kelompok 4, silakan maju. Ya. Kelompok 1 mana? Iya. Kelompok 1. Ya. Itu kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 semuanya, semua perhatian ke depan karena tiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, saya persilakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan berdasarkan gambar di atas adakah kesamaannya, ada dan tidak. Ada, jelaskan pendapat kalian berdasarkan gambar tersebut. Jawab, Anda bersama. Gambar 1 menunjukkan paru-paru manusia dengan percabangan saluran udara bronkus dan bronkiolus yang mengarahkan ke kantung udara alveolus. Gambar 2 adalah replika salinan yang mirip aslinya yang menunjukkan tabung bercabang yang mengarahkan ke 2 balon di dalam wadah menurut struktur dasar dan mekanisme pernapasan paru-paru mengembang dan menipis. Ya,
Kelompok 1 sudah? Lanjut kelompok 2. Ya, perhatian, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan alat peraga yang sesuai dengan gambar 2. Lakukan percobaan dan kemudian hasilnya dicatat dalam tabel di bawah ini. Satu kegiatan sebelum simpul balon ditarik hasilnya mengembang. Hasilnya mengembang. Lanjut. 2. Simpul balon ditarik. Hasilnya mengembang. 3. Simpul balon dilepas. Hasilnya mengembang. Mengembang. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kita tertawa. Lanjut. Simpul balon ditarik maka balonnya akan kami dari dalam waktunya mempresentasikan bagaimanakah cara kerja dari alat dan lapasan tersebut. Saat balon ditarik ke bawah, ruang di dalam motor menjadi luas sehingga tekanan udara di dalam motor menurun. Udara dari luar masuk melalui sedotan dan mengisi dua balon kecil. Dua balon kecil mengembang seperti paru-paru saat menghirup napas atau inspirasi. Saat balon berubah, ruang di dalam botol menjadi lebih sempit sehingga tekanan udara meningkat. Udara keluar dari dua balon kecil melalui sedotan. Dua balon kecil menipis seperti paru-paru saat menghembuskan napas atau inspirasi. Sudah? Ya. Oke, lanjut. Kelompok. Cara kerja alat dan napas tersebut adalah ketika udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut dan air. Rambut dan air guna untuk menarik kotoran yang masuk. Udara yang masuk melalui hidung tenggorokan disebut juga trakea. Dari situ udara yang masuk bercabang menjadi dua yang disebut bronk. Kemudian menuju ke paru-paru dan paru-paru kanan dan ukuran lebih besar dibandingkan dengan paru-paru kiri. Hal itu disebabkan paru-paru kanan terdiri atas 3 buah ketumbar, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 buah lendir. Bronkus tersusun dari 2 pipa kecil yang disebut bronkiol. Pada ujung tersebut terdapat kantong udara yang disebut alveol, tunjang sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, sudah? Ya, silakan tepuk tangan buat kelompoknya masing-masing. Oke, silakan masing-masing duduk di tempatnya kembali. Nah, setelah kalian selesai mempresentasikan hasil kerja kalian dari tiap-tiap kelompok, yang jelas kalian sudah bisa mengetahui tentang alat pernapasan pada manusia. Walaupun dengan dilakukan uji coba alat sederhana, tetapi itu mempunyai hasil yang bagus untuk kita bisa lebih jauh lagi mengenal tentang sistem pernapasan pada manusia. Dari lembaran kerja peserta didik atau LKPD yang tadi telah kalian selesaikan, sekarang Pak Guru membagikan soal. Dan kemudian soal ini kalian kerjakan. Sesuai dengan soal yang ditanyakan, maka itu yang harus kalian jawab.
Yang bagus. Oke, silakan kalian kerjakan. Waktunya 10 menit. Kerjakan dengan teliti, bacakan soal dengan baik, dan kemudian kalian bisa memberikan jawaban yang baik. Oke, waktunya selesai. Silakan kumpul lembaran kerjanya. Oke, satu orang kumpul. Oke, waktunya habis.
Ya. Oke, kita sudah selesai menyelesaikan tugasnya apa? Lembaran evaluasinya dalam bentuk tes uraian singkat. Jadi sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, maka Pak Guru mau tanya, apakah yang kita pelajari pada hari ini, bagaimana, apa yang kalian rasakan? Rasa? Senang. Ya. Jadi di sini sebelum kita tutup, kita akan menyimpulkan hasil apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir. Pertama yaitu tentang sistem organ pernapasan manusia, yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, broncholius, alveolus, dan paru-paru. Kemudian proses pernapasan manusia. Proses pernapasan manusia ketika udara dihirup melalui hidung, kemudian melalui faring, laring, trakea, terus lanjut ke paru-paru, kemudian mengembuskan lagi ke luar. Yang terakhir adalah menjaga kesehatan pernapasan, yaitu menghindari asap rokok. Kemudian apalagi? Berolahraga, rajin berolahraga. Lanjut. Makan makanan yang sehat dan minum yang cukup. Menghindari debu dan asap. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa. Ya, silakan Akbar baca doa. Wal asr. Ya, kita siap. Ya. Oke, silakan duduk. Oke, demikian apa yang kita pelajari hari ini, dan Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.